Halo siswa-siswi sekalian, apa kabar semua? Selamat datang di video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Pada video kali ini, kita akan belajar materi persamaan trigonometri yang berbentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Sebelumnya saya sampaikan dulu kompetensi dasar dari materi ini. Yang pertama, menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Berikutnya adalah indikator pencapaian kompetensi, yaitu menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri A cos X tambah B sin X sama dengan C. Kemudian ada tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri A cos X ditambah B sin X sama dengan C dengan benar. Baik, siswa-siswi sekalian, sekarang kita masuk di materi inti tentang persamaan trigonometri A cos X tambah B sin X sama dengan C. Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri berbentuk A sin X tambah B cos X sama dengan C, kita mengubah bentuknya menjadi K cos dalam kurung X kurang theta sama dengan C. Untuk mengubah bentuk tersebut, kita menggunakan aturan cos dalam kurung X kurang theta sama dengan cos X dikali cos theta dikurang sin X dikali sin theta. Ini adalah rumus dari persamaan, rumus dari cos dalam kurung X kurang theta ini. Sehingga A cos X tambah B sin X itu bisa kita tulis sama dengan K cos dalam kurung X kurang theta. Tadi kan bentuknya sama dengan C. Nah, C nya ganti dengan K cos X kurang theta dalam kurung ini. Berikutnya tinggal kita kalikan, kita ubah cos dalam kurung X kurang theta dengan cos X dikali cos theta dikurang sin X dikali sin theta. Selanjutnya kita kalikan K dengan rumus yang ada di dalam tanda kurung ini, kita peroleh dalam kurung K cos theta dikali cos X ditambah dalam kurung K sin theta dikali sin X. Maka A itu sama dengan K cos theta dan B itu sama dengan K sin theta. Coba kalian perhatikan di ruas kanan ini kan, khusus yang di dalam tanda kurung ini kan posisinya sama dengan posisi A dan B kan. Demikian juga posisi cos X sama dengan cos X yang di ruas kanan ini, dan juga sin X yang di ruas kiri ini sama dengan yang di ruas kanan posisinya. Karena mereka setara, ya berlaku persamaan A sama dengan K cos theta dan B sama dengan K sin theta itu, seperti itu. Kemudian kita juga sudah mempelajari rumus identitas trigonometri. Untuk cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta itu nilainya sama dengan 1. Sehingga untuk nilai A kuadrat tambah B kuadrat tinggal kita ubah bentuknya, untuk kita substitusi nilai A dan B, sehingga menjadi K cos theta pangkat 2 ditambah K sin theta pangkat 2. Kemudian kita kuadratkan yang di dalam tanda kurung ini, K cos theta pangkat 2 menjadi K kuadrat dalam kurung cos theta pangkat 2. Kemudian dalam kurung K sin theta pangkat 2 ini hasilnya menjadi K kuadrat dikali dalam kurung sin theta pangkat 2. Kemudian kita sederhanakan bentuknya. Kita lihat di sini yang sama adalah nilai K kuadrat. Jadi kita bisa ubah penulisan menjadi seperti ini. K kuadrat kita tulis di luar tanda kurung, kemudian kita kurungkan cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta.
Selanjutnya cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta ini kita ganti dengan 1 berdasarkan rumus identitas, sehingga kita peroleh A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan K kuadrat, karena kan K kuadrat kali 1 sama dengan K kuadrat. Kemudian dari bentuk K kuadrat ini kita ubah menjadi bentuk K, pangkat 2 nya berarti kita pindahkan. Kalau dari persamaan ini K kuadrat ini kan di ruas kanan, berarti kalau kita pindahkan pangkatnya ke ruas kiri berarti menjadi kebalikannya, pangkat 2 menjadi pangkat 1/2. Nah, berarti kan A kuadrat tambah B kuadrat pangkat 1/2. Nah, pangkat 1/2 itu sebelumnya waktu kalian di kelas 10 sudah belajar materi bilangan berpangkat. Di situ ada penjelasan bahwa untuk yang berpangkat 1/2 itu bisa ditulis menjadi bentuk akar atau dalam sesuatu dalam tanda akar itu. Jadi dari sini kita peroleh K itu sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat, di mana akar A kuadrat tambah B kuadrat itu sama saja dengan A kuadrat tambah B kuadrat pangkat 1/2, seperti itu. Nah, ini rumus untuk menentukan nilai K-nya. Lalu karena A itu sama dengan K cos theta dan B itu sama dengan K sin theta, maka berlaku rumus tan theta, yaitu sama dengan sin theta per cos theta. Nah, di sini K-nya hilang karena kan sudah habis dibagi karena sama kan, atau dicoret, sehingga tinggal sin theta per cos theta, dimana sin theta itu per cos theta itu kan tinggal sama dengan B per A. Tadi kan A nya itu sama dengan K cos theta dan B nya itu K sin theta. Jadi tadinya kan di sini tan theta itu sama dengan K sin theta per K cos theta sama dengan B per A. Tapi karena K-nya habis dibagi, sehingga kita peroleh bentuk ini, sin theta per cos theta sama dengan B per A, seperti itu. Dari beberapa penjelasan yang sudah saya jelaskan, maka dapat kita simpulkan bahwa untuk menentukan nilai K, kita bisa menggunakan rumus K sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Kemudian yang kedua, untuk menentukan nilai theta, jadi theta di sini adalah sudut. Jadi untuk menentukan nilai theta atau menentukan nilai sudut adalah theta sama dengan invers tan dari B per A, seperti itu. Ini jadi tan pangkat negatif 1 ini dibaca invers tan dalam kurung B per A. Sekarang kita bahas contohnya. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian persamaan akar 3 sin X ditambah cos X sama dengan 1 untuk batas interval X dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Penyelesaian nilai A sama dengan 1 diperoleh dari sini kan. Jadi kan persamaan tadi kan A cos X tambah B sin X sama dengan C. Jadi nilai A itu selalu diikuti dengan bentuk cos X ini. Jadi A sama dengan 1. Kemudian B nya sama dengan akar 3 yang di depan sin X ini. Kalau kita hubungkan dengan persamaan trigonometri A cos X tambah B sin X sama dengan C. C nya sudah pasti kalian tahu kan. Yang mana? Ya betul, C itu sama dengan 1 ini nilai C. Kemudian kita tentukan dulu nilai K nya. Kita pakai rumus K tadi sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat, sehingga K itu sama dengan akar 1/2 tambah dalam kurung akar 3/2.
1 pangkat 2 sama dengan 1, akar 3 pangkat 2 sama dengan 3. Jadi sama dengan akar 1 tambah 3. 1 tambah 3 kan 4, akar 4 sama dengan 2. Jadi nilai K-nya sama dengan 2. Kemudian tan theta rumusnya B per A, B-nya akar 3, A-nya 1. Jadi kan akar 3 per 1 sama dengan akar 3. Nah, itu tan theta-nya. Kemudian kita tentukan sudutnya. Rumusnya tadi kan theta sama dengan inverse tan dari B per A. Nah, B per A-nya kan akar 3. Jadi theta sama dengan inverse tan dari akar 3. Artinya tan sudut berapa yang menghasilkan akar 3. Bisa kita baca begitu, tan sudut berapa yang menghasilkan akar 3. Nah, kalau kalian lihat di tabel trigonometri, salah satunya adalah sudut 60 derajat yang paling kecil yang menghasilkan nilai akar 3. Jadi sudut tetanya di sini adalah 60 derajat. Kemudian karena kita sudah mendapatkan nilai K, nilai theta dan nilai C, C-nya sudah jelas di sini 1. Hanya di sini lupa diketik ya. Jadi nilai C di sini 1. Tinggal kita substitusi saja nilai-nilainya. K sama dengan 2. Kemudian theta-nya 60 derajat. C-nya 1. Jadi kita peroleh 2 cos dalam kurung X kurang 60 derajat sama dengan 1. Kemudian kita pindahkan angka 2 di ruas kiri ke ruas kanan, sehingga di ruas kanan menjadi 1/2, sehingga persamaan menjadi cos dalam kurung X kurang 60 derajat sama dengan 1/2. Kemudian kita peroleh persamaannya menjadi cos dalam kurung X kurang 60 derajat sama dengan cos 60 derajat. Jadi 1/2 ini kita ubah menjadi cos 60 derajat supaya kita dapat mencari nilai X-nya. Jadi kita ubah menjadi bentuk persamaan trigonometri yang sebelumnya sudah kita pelajari. Kan ada persamaan sin, cos dan tan. Nah, di sini kita hubungkan dengan persamaan cos X sama dengan cos theta. Karena ruas kiri ruas kanan sudah sama-sama cos, nah, berdasarkan rumus kosinus kita peroleh X kurang 60 derajat sama dengan 60 derajat tambah K dikali 360 derajat. Kita kasih nama ini persamaan 1. Atau yang kedua, S kurang 60 derajat sama dengan negatif 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, ingat kembali ya rumus cos X sama dengan cos theta. X1 nya kan sama dengan theta tambah K dikali 360 derajat. X2 nya theta nya ada tanda negatifnya, yaitu negatif theta tambah K dikali 360 derajat. Nah, ini dia theta positif dan negatifnya. Yang positif ini yang 60 derajat, yang negatif ini yang negatif 60 derajat ini. Lalu dari persamaan 1 kita peroleh X sama dengan 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. 120 derajat ini dari 60 derajat tambah 60 derajat. Lihat persamaan 1. Di ruas kiri kan ada negatif 60 derajat. Nah, karena kita pindahkan ke ruas kanan, tanda negatifnya menjadi tanda positif. Nantinya kita peroleh 60 derajat tambah 60 derajat. Hasilnya ini 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Selanjutnya kita tinggal hitung saja nilai-nilai X1 nya dengan memasukkan nilai K mulai dari 0, karena batas intervalnya kan dari 0. Untuk K sama dengan 0
sehingga kita peroleh X1 sama dengan 120 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Lalu kita hitung, kita peroleh X1 nya 120 derajat. Ini memenuhi karena kan berada pada interval X dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Lanjut lagi, kita masukkan nilai K sama dengan 1, kita peroleh X1 sama dengan 120 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Kita hitung, kita peroleh X1 nya sama dengan 480 derajat. Ini jelas tidak memenuhi karena sudah lebih dari 360 derajat batasnya, jadi di luar batas X. Sekarang kita lanjut lagi ke persamaan yang kedua. Di sini persamaan 1 maksudnya, persamaan 2 ini lupa diketik. Nah, dari persamaan 2 itu kita peroleh X sama dengan 0 derajat ditambah K dikali 360 derajat. 0 derajat itu kita peroleh dari persamaan 2. Kita lihat di sini di ruas kiri ini kan negatif 60 derajat. Negatif 60 derajatnya kita bawa ke ruas kanan sehingga tanda negatif menjadi tanda positif, sehingga di ruas kanan menjadi negatif 60 derajat tambah 60 derajat, itu kan hasilnya 0 ya kan. Negatif 60 derajat tambah 60 derajat itu hasilnya 0 derajat. Nah, ini dia 0 derajatnya, sehingga diperolehlah nilai X sama dengan 0 derajat tambah K dikali 360 derajat, atau X itu sama dengan K dikali 360 derajat. Selanjutnya kita hitung nilai X2 nya, kita masukkan nilai K nya mulai dari 0, sehingga X2 sama dengan 0 dikali 360 derajat. X2 nya sama dengan 0 derajat. Ini memenuhi karena batas X nya mulai dari 0. Lanjut lagi, kita masukkan nilai K sama dengan 1, kita peroleh X2 sama dengan 1 dikali 360 derajat. Kita peroleh X2 sama dengan 360 derajat. Ini juga memenuhi karena batasnya sampai dengan 360 derajat. Kita tidak perlu lanjut lagi untuk nilai K sama dengan 2 dan seterusnya, karena kita akan peroleh sudut yang lebih besar dan lebih dari 360 derajat. Jadi cukup sampai di sini saja nilai X2 nya. Karena kita sudah peroleh nilai X1 dan X2, berikutnya kita tinggal simpulkan jawaban dari pertanyaan soal tentang himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaian persamaan akar 3 sin X ditambah cos X sama dengan 1 untuk interval X dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat adalah 0 derajat, 120 derajat, dan 360 derajat. Jadi ini penjelasan untuk contoh yang pertama. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan 4 akar 3 sin X dikurang 4 cos X sama dengan 4 akar 3 untuk batas X dari 0 sampai dengan 2pi. Nah, di sini intervalnya dalam bentuk radian ya. Jadi nanti otomatis himpunan penyelesaiannya kita ubah juga ke dalam bentuk radian atau ke dalam bentuk nilai-nilai pi seperti ini. Oke, sekarang kita tentukan dulu nilai A dan B dan C nya. Untuk nilai A kita lihat yang ada cosnya, yang ada cos X nya. Di sini jelas negatif 4 ya, di depan cos X ini negatif 4, jadi A sama dengan negatif 4. Kemudian B nya yang ada sin X nya, jadi kita lihat yang ada sin X nya di depannya ada 4 akar 3, berarti B nya 4 akar 3. Kemudian kita cari nilai K nya. K itu rumusnya sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Kita substitusi nilai A dan B, kita peroleh akar negatif 4 pangkat 2 ditambah 4 akar 3 pangkat 2. Kemudian kita hitung nilai-nilai pangkat 2 nya. Negatif 4 pangkat 2 sama dengan 16, 4 akar 3 pangkat 2 sama dengan 48. Jadi akar 16 tambah 48. Kita jumlahkan 16 tambah 48, hasilnya 64.
akar 64 sama dengan 8. Kemudian kita tentukan tan tetanya, rumusnya B per A. Kita lihat B-nya, A-nya kan di sini ada negatif ya, berarti kan bentuk pecahannya adalah negatif, sehingga bisa kita tulis negatif 4 akar 3 per 4. Kemudian di sini ada angka yang sama, kita coret atau kita bagi 4 per 4 1, kita peroleh sama dengan negatif akar 3. Lalu kita tentukan sudut theta, rumusnya adalah invers tan dari B per A atau invers tan dari dalam kurung negatif akar 3 sama dengan negatif B per 3. Negatif B per 3 itu kalau kita jadikan derajat itu kan sama saja dengan 180 derajat bagi 3, jadi negatif 60 derajat. Kemudian karena kita sudah dapat nilai K, nilai theta, dan nilai C, kita tinggal masukkan ke dalam rumus ini. Kita substitusi saja nilai-nilainya. K sama dengan 8. Kemudian tetanya adalah negatif pi per 3. Di sini menjadi positif karena kan di sini ada tanda negatif. Jadi negatif dalam kurung negatif pi per 3 menjadi positif pi per 3. C-nya jelas 4 akar 3 yang ini ya. Setelah sama dengan 4 akar 3 yang ini adalah C-nya. Kemudian kita pindahkan angka 8 ke ruas kanan, sehingga nanti 4 akar 3 per 8 disederhanakan menjadi 1/2 akar 3. Kemudian kita ubah 1/2 akar 3 ke dalam bentuk cos supaya kita mendapatkan persamaan kosinus. Karena kan persamaan kosinus itu bentuk umumnya adalah cos X sama dengan cos theta, jadi diubah ke bentuk itu, sehingga 1/2 akar 3 ini kita ubah menjadi cos pi per 6, karena kan cos, kalau kita bicara derajat, nilai cos sudut yang menghasilkan 1/2 akar 3 itu adalah cos 30 derajat. Nah, pi per 6 ini sama dengan 30 derajat itu. Tapi karena di sini intervalnya dalam bentuk radian ya, semua diubah dalam bentuk radian juga. Di sini tidak ada satuan derajat penulisannya. Jadi pi per 6 ini sama dengan 30 derajat ya kalau kita bicara derajat. Bayangkan seperti itu biar mudah. Nah, karena sekarang ruas kiri dan ruas kanan sudah sama-sama cos, maka berdasarkan rumus persamaan kosinus, dari sini kita peroleh X tambah pi per 3 sama dengan pi per 6. Jadi tetanya ini pi per 6 ya, yang positif, teta yang positifnya pi per 6 ditambah K dikali 2pi. Kita kasih nama ini persamaan 1, atau persamaan yang keduanya dalam kurung X tambah pi per 3 sama dengan negatif tetanya. Nah, tetanya pi per 6 kita tambahkan tanda negatif karena kan rumus kosinus yang kedua itu negatif teta. Sehingga sama dengan negatif pi per 6 ditambah K dikali 2pi. Nah, ini persamaan kedua. Sekarang kita tentukan nilai X1 dan X2. Kita mulai dari persamaan 1. Kita peroleh X sama dengan negatif pi per 6 ditambah K kali 2pi. Dari mana ini negatif pi per 6? Nah, dari sini. Di sini dari persamaan 1. Di ruas kiri kan X tambah pi per 3. Nah, pi per 3-nya nanti kamu bawa atau kalian bawa ke ruas kanan, jadi nanti tanda positif berubah menjadi tanda negatif. Berarti kan pi per 6 dikurang pi per 3. Nah, nanti kalian kurangkan, kalian dapat ini negatif pi per 6 seperti itu. Kemudian sekarang kita tinggal cari nilai X1 nya, masukkan nilai K nya mulai dari 0 karena batas intervalnya mulai dari 0. Untuk nilai K sama dengan 0 berarti X1 sama dengan negatif pi per 6 ditambah 0 dikali 2pi. Kita hitung, kita peroleh X1 nya sama dengan negatif pi per 6. Nah, ini tidak memenuhi.
karena kan intervalnya aja mulai dari 0 kan, ini negatif, jadi tidak masuk dalam batas interval X. Lanjut lagi, kita masukkan untuk nilai K sama dengan 1, kita peroleh X1 sama dengan negatif pi per 6 ditambah 1 dikali 2pi. Kita hitung, kita peroleh X1 nya sama dengan 11 per 6 pi. Jadi ini kalian hitung saja, ini 1 kali 2pi kan 2pi, 2pi, kemudian kita kurangkan dengan negatif pi per 6 ini. Jadi sama artinya seperti itu, negatif pi per 6 ditambah 2pi sama saja dengan 2pi dikurang pi per 6. Nanti samakan penyebut. Samakan penyebut, 2pi ini jadikan pecahan. Dan jadi 2pi ini kan nanti kita ubah supaya penyebutnya 6, yang berarti 12pi per 6. Nah, negatif pi tambah 12pi itu kan 11pi. Jadi tambahkan penyebutnya per 6 berarti kan 11 pi per 6. Jadi X1 nya 11 per 6 pi. Apakah ini memenuhi? Ya, jelas memenuhi. Berada pada interval X dari 0 sampai dengan 2 pi. Kalau coba saja kamu bagi 11 per 6, 11 bagi 6 berapa? Kan 1 koma ya. Berarti ini batasnya sampai 2 pi. Jadi 1, sekian pi itu berada di antara interval 0 sampai 2 pi ini. Jadi dia memenuhi seperti itu. Lanjut lagi, kita cari ke persamaan 2. Di sini persamaan satunya untuk nilai X1 cukup sampai nilai K sama dengan 1. Tidak usah kalian lanjutkan lagi untuk nilai K sama dengan 2 dan seterusnya, karena semuanya tidak memenuhi nilainya karena sudah lebih dari batas interval 2pi. Jadi kita lanjut ke persamaan 2. Lihat persamaan 2 tadi, X tambah pi per 3 sama dengan negatif pi per 6 tambah K dikali 2pi. Nah, dari sini kita sederhanakan, kita peroleh X2 sama dengan negatif pi per 2 ditambah 0 dikali 2pi. Untuk nilai K sama dengan 0. Dari mana ini negatif pi per 2? Ya sama prinsipnya seperti tadi ya. Ini kan di persamaan 2, positif pi per 3 yang di ruas kiri ini kita bawa ke ruas kanan. Nantinya kan negatif pi per 6 dikurang pi per 3. Nah, nanti kalian samakan penyebut dulu, kalian hitung, nanti kalian akan peroleh negatif pi per 2. Jadi hasil pengurangan dari negatif pi per 6 dikurang pi per 3. Nah, untuk nilai K sama dengan 0, berarti X2 sama dengan negatif pi per 2 ditambah 0 dikali 2pi. Kita hitung, kita peroleh X2 nya sama dengan negatif pi per 2. Ini jelas tidak memenuhi karena negatif. Kemudian untuk K sama dengan 1, kita hitung X2 nya sama dengan negatif pi per 2 ditambah 1 dikali 2pi. Kita hitung, kita peroleh X2 sama dengan 3 per 2pi. Ini jelas memenuhi. 3 per 2 itu kan 1,5 pi. Nah, batasnya sampai 2 pi. Jadi 1,5 pi itu berada di antara 0 sampai dengan 2 pi kan. Jadi dia masuk batas interval X. Jadi dia memenuhi. Kemudian untuk nilai K sama dengan 2 dan seterusnya kita tidak perlu cari karena hasilnya tidak memenuhi. Sehingga karena kita sudah dapat nilai X1 dan X2 nya, kita bisa simpulkan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri yang ditanyakan pada soal. Jadi himpunan penyelesaian persamaan 4 akar 3 sin X dikurang 4 cos X sama dengan 4 akar 3 untuk batas interval X dari 0 sampai dengan 2pi adalah, lihat yang memenuhi, 11 per 6pi dan 3 per 2pi. Jadi kita tulis seperti ini dalam tanda kurung berawal. Sekarang kita ke contoh ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan 6 sin 2x dikurang akar 108 cos 2x sama dengan 6 untuk batas interval X dari 0 sampai dengan 180 derajat.
Sama prinsipnya seperti tadi, kita tentukan dulu nilai A, B, kemudian K, tan theta sampai theta dan C-nya. Nah, untuk A-nya lihat yang ada cos-nya kan. Nah, di sini yang ada cos-nya di depannya adalah negatif akar 108. Jadi A sama dengan negatif akar 108. Kemudian B-nya yang ada sin-nya, B-nya sama dengan 6. Lalu kita hitung K-nya menggunakan rumus akar A kuadrat tambah B kuadrat. Kita substitusi saja nilai A dan B sama dengan akar dalam kurung negatif akar 108 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Kita hitung hasil kuadratnya masing-masing. Negatif akar 108 kuadrat menjadi 108, kemudian 6 pangkat 2 dikuadratkan menjadi 36. Lalu kita jumlahkan 108 tambah 36 itu sama dengan 144. Akar 144 sama dengan 12. Jadi itu nilai K-nya. Sekarang tentukan tan theta-nya. Tan theta-nya rumusnya B per A. Berarti sama dengan negatif 6 per akar 108. Kita sederhanakan dengan cara merasionalkan penyebut. Kita boleh sama dengan 1/3 akar 3. Kemudian kita tentukan sudut theta-nya. Theta-nya 30 derajat, yaitu invers tan dari 1/3 akar 3 ini, yaitu sudut 30 derajat. Jadi nilai theta-nya. Karena kita sudah memperoleh nilai A, B, K, dan theta, sekarang kita masukkan ke dalam rumus K cos dalam kurung 2x dikurang theta sama dengan C. Karena di sini x-nya kan 2x ya. Kalau yang sebelumnya kan di soal-soal itu kita tunjukkan kembali. Nah, tidak ada 2x di sini, cuma x saja, ini koefisiennya 1. Nah, kalau kasusnya yang tadi ada 2x-nya. Jadi bayangkan 2x ini adalah x yang di rumus itu ya, yang A cos x tambah B sin x sama dengan C itu. Jadi bayangkan 2x ini adalah nilai x yang dirumus ya, seperti itu. Sehingga dari sini kita peroleh K cos dalam kurung 2x kurang theta sama dengan C. Kemudian K-nya kita ganti dengan 12 tadi. Theta-nya 30 derajat, C-nya 6 di sini kan. Jadi 12 cos dalam kurung 2x kurang 30 derajat sama dengan 6. Kemudian pindahkan angka 12-nya ke ruas kanan. Jadikan di sini sebagai pengali 12. Kalau kita pindahkan menjadi pembagi, jadi 6/12. Kita sederhanakan menjadi 1/2. Jadi cos dalam kurung 2x kurang 30 derajat sama dengan 1/2. Nah, ini kan kita hubungkan dengan persamaan cos per 2-nya, kita jadikan cos berapa yang 1/2? Ya betul, cos 60 derajat. Sehingga sekarang persamaan menjadi cos dalam kurung 2x kurang 30 derajat sama dengan cos 60 derajat. Kemudian dari sini kita peroleh 2x kurang 30 derajat sama dengan 60 derajat tambah K dikali 360 derajat. Kita kasih nama ini persamaan 1. Atau yang kedua, 2x kurang 30 derajat sama dengan negatif 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita kasih nama ini persamaan 2. Sekarang kita cari nilai x1 dan x2 nya. Kita mulai dari persamaan 1. Kita pindahkan negatif 30 derajat ke ruas kanan menjadi positif 30 derajat, berarti kan 60 derajat tambah 30 derajat, hasilnya 90 derajat. Sehingga diperoleh persamaan ini. Lalu kita
kita pindahkan angka 2 karena kita mau cari X. Nah, 2 di sini sebagai pengali dari X. Kalau kita pindahkan berarti kan menjadi pembagi. Berarti nantinya 90 derajat dibagi 2, kemudian 360 derajat dibagi 2. Kita peroleh X sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, setelah itu kita turunkan nilai X1 nya. Kita mulai dari K sama dengan 0 karena batas intervalnya mulai dari 0. Untuk K sama dengan 0 berarti X1 sama dengan 45 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat. Kita hitung, kita peroleh X1 sama dengan 45 derajat. Kita cari lagi nilai X1 yang lain. Masukkan nilai K sama dengan 1. Oke, 45 derajat ini memenuhi karena kan berada pada interval X dari 0 sampai 180 derajat. Untuk nilai K sama dengan 1, kita peroleh X1 sama dengan 45 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Kita hitung, kita dapat X1 nya 225 derajat. Kalau yang ini tidak memenuhi karena sudah lebih dari 180 derajat, ini sudah 200-an. Ini batasnya sampai 180. Jadi 225 derajat itu tidak memenuhi. Cukup sampai di sini saja untuk X1 nya. Kita lanjut ke persamaan 2. Kita peroleh X2 sama dengan negatif 15 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat untuk K sama dengan 0. Jadi negatif 15 derajatnya ini kan kita peroleh dari ini, kita pindahkan dari persamaan 2 ini, kita pindahkan negatif 30 derajat ini ke ruas kanan kan, jadi positif ya. Berarti kan negatif 60 derajat ditambah positif 30 derajat, hasilnya kan negatif 30 derajat. Nah, nantinya kalian akan peroleh persamaan seperti ini tadi. Jadi nanti kalau di persamaan 2 ini 2X sama dengan negatif 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian pindahkan angka 2 nya seperti ini tadi. Jadi tinggal X sama dengan ini negatif 15 derajat, kan negatif 60 derajat dibagi 2 kan negatif negatif 30 derajat dibagi 2 kan negatif 15 derajat. Kemudian 360 derajat dibagi 2 kan 180 derajat. Jadi dari situ ini hanya ditulis langsung karena dari persamaan 1 sudah ditulis contohnya, jadi di sini dipersingkat saja penulisannya. Yang penting kalian sudah paham alurnya itu seperti ini. Persamaan 1 yang ini tadi, cara memperoleh X2 ini. Jadi untuk nilai K sama dengan 0, kita hitung X2 nya seperti ini. Kita peroleh X2 sama dengan negatif 15 derajat. Nah, ini jelas tidak memenuhi karena kita peroleh sudut yang negatif. Di sini derajat ya, lupa diketik ini. Selanjutnya untuk nilai K sama dengan 1, kita peroleh X2 sama dengan negatif 15 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Kita hitung, kita peroleh X2 sama dengan 165 derajat. Nah, kalau yang ini jelas memenuhi kan, karena berada pada interval X dari 0 sampai 180 derajat. Kita tidak perlu lagi lanjut untuk nilai K sama dengan 2 karena kalau di sini kita ganti 2 kan ya, kan sudah 360-an dikurang 15 ya sudah lebih dari 180 derajat. Jadi sudutnya akan semakin besar dan sudah jelas tidak memenuhi. Jadi kita tidak perlu lanjutkan. Oke, sekarang kita sudah dapat nilai X1 dan X2. Berikutnya tinggal kita tulis kesimpulan dari jawaban soal ini. Jadi himpunan penyelesaian persamaan 6 sin 2x dikurang akar 108 cos 2x sama dengan 6 untuk batas interval x dari 0 sampai 180 derajat itu adalah 45 derajat dan 165 derajat. Cukup sekian anak-anak penjelasan materi tentang persamaan trigonometri A cos X tambah B sin X sama dengan C. Saya kira soalnya sangat mudah untuk dikerjakan apabila kalian sudah paham konsepnya. Nah, untuk memperdalam materi tentang
persamaan trigonometri ini. Di sini sudah saya siapkan soal latihan untuk kalian coba kerjakan di rumah. Ada 3 nomor ini soalnya. Saya kira soal ini gampang-gampang. Lihat saja kembali penjelasan materi di video ini untuk membantu kalian mengerjakan soal ini. Apabila kalian ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di grup WhatsApp atau mungkin kalian kasih komentar di Google Classroom. Nanti kalau saya sempat balas, saya akan balas, atau nanti akan saya buatkan video pembahasannya. Setelah kalian nanti kerjakan di buku masing-masing, jangan lupa di foto tugasnya, kemudian dikirim seperti biasa melalui Google Classroom di form kumpul tugas. Sekian anak-anak materi kita hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang salah. Selamat belajar dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang selanjutnya.